Salam Indonesia Mas. Itu target kita adalah paling lama 2045. Bahkan bisa lebih awal. Yang di dalam perhitungan itu bisa 2037. Nah, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Mas? Artinya Indonesia Mas itu ketika itu kita sudah menjadi negara superpower, di mana kita itu minimal menjadi negara terkuat atau terkaya kelima di dunia, bahkan bisa keempat. Ya. Mengapa saya begitu tertarik sama sosok seorang manusia yang namanya Prabowo Subianto? Ketika saya membaca buku yang dikarang oleh beliau, yang ditulis oleh beliau, Paradoks Indonesia dan Solusinya, itu sangat-sangat luar biasa. Jadi apa yang ada di dalam buku itu udah penuh di otaknya ini. Saya tahu bahwa dia sejak masih prajurit itu cita-cita dan gagasan dia itu sudah ada. Terus sekian dekade itu dia menulis dan dia rangkumkan ke dalam buku Paradoks Indonesia. Dan tentunya ada kelanjutan transformasi. Ada buku transformasi lagi. Itu saya belum miliki, tetapi yang jelas sudah dengar-dengar. Jadi beliau ini luar biasa sekali karena dia mempelajari itu sejarah. Sejarah sejak Indonesia dijajah oleh berbagai bangsa. Mau VOC, mau Belanda, mau Jepang, dan lain-lain. Betapa besar dikeruk kita punya kekayaan alam. Itu yang diketahui adalah sekitar lebih hampir 70.000 triliun kalau diuangkan sekarang. Itu yang tercatat, tapi yang tidak tercatat itu lebih besar lagi. Bayangkan, utang kita sekarang ada lebih 8.000 triliun, tapi yang dikeruk kita itu sudah hampir 70.000 triliun yang tercatat. Itulah yang saya begitu tertarik bahwa Pak Prabowo sudah menemukan solusinya. Sangat luar biasa beliau. Ya, dia begitu ditakuti oleh negara-negara superpower, yaitu di mana negara superpower itu ada di dua bangunan kembar, yaitu Pentagon di WTC, di mana satu untuk geopolitik tentang pertahanan negara, alutsista dan lain-lain, bagaimana mereka bisa menguasai dunia. Dengan yang satu adalah tentu tentang perekonomian dunia yang mereka kuasai. Panjang sekali kalau kita mau menjelaskan. Nah, itulah hak veto yang dilakukan di mana dia membentuk negara-negara NATO masuk dan dipimpin oleh dia. Nah, Uni Eropa dan kalau perekonomian oleh IMF itu sendiri yang mengatur seluruh dunia. Bagaimana caranya? Termasuk Indonesia diatur oleh IMF sehingga uang kita yang penjualan hasil daripada sumber daya alam kita itu transaksinya semua di luar negeri. Ya terutama memang di Singapura. Di Singapura sendiri uang kita, uang Indonesia, orang-orang Indonesia tersimpan di situ sekitar hampir 3.000 triliun. Terbagi lagi di Eropa segala macam, termasuk di London. Jadi ekspor sumber daya alam kita itu terekspor ke luar negeri dan diatur oleh IMF dan
para eksportir itu harus membuka rekening di luar negeri, dan transaksi hasil penjualan itu harus ditransfer dan disimpan di luar negeri, tidak masuk ke dalam Indonesia, sehingga Indonesia devisanya itu tidak bisa berlimpah. Andaikan tersimpan di Indonesia, maka kita tidak perlu berutang lagi ke IMF, dan kita justru menjadi negara donatur, bukan peminta-minta untuk meminjam duit untuk membangun infrastruktur kita, baik fisik maupun sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita. Itulah Pak Prabowo. Nah, sekarang kalau kita melihat ini, kita punya pendiri bangsa ini, tokoh yang sangat luar biasa ini, Pak Soekarno dengan Pak Hatta, ya, Muhammad Hatta. Ini sangat luar biasa beliau yang mana dikatakan bahwa, hai saudara-saudara, perlu mengetahui bahwa kemerdekaan daripada bangsa Indonesia itu sendiri ya sekedar hanyalah, mereka katakan bahwa berulang-ulang, satu jembatan untuk menuju dan akhirnya mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang pokok, yaitu suatu masyarakat adil dan makmur. Kemudian suatu masyarakat yang tiap-tiap warga negara dapat hidup sejahtera di dalamnya. Kemudian suatu masyarakat tanpa penindasan, tanpa exploitation, ya, dari negara apapun, termasuk musuh-musuh di dalam negeri kita ini sendiri banyak sekali jadi pengkhianat bangsa. Itu paling berbahaya. Sebagaimana kita lihat ini, percaturan politik itu banyak sekali pengkhianat bangsa yang dimanfaatkan oleh negara adik kuasa itu sendiri mengadu domba. Kemudian Indonesia juga suatu masyarakat yang memberi kebahagiaan kepada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Kemudian suatu masyarakat yang berulang-ulang menjadi inspirasi penegak semangat daripada segenap pejuang bangsa Indonesia yang telah memberikan pengorbanannya, jiwa raga, begitu banyak pengorbanan jiwa kita yang mati. Tetapi terlalu banyak pengkhianat itu sendiri yang sehingga terjadilah pertikaian antara bangsa kita sendiri. Nah, itulah musuh dalam selimut yang lebih berbahaya, karena mereka dimanfaatkan oleh negara superpower itu sampai sekarang nampak sekali, ya, Amerika dan Uni Eropa sampai saat ini anti hilirisasi karena tidak mau Indonesia menjadi negara kuat. Bahkan mereka itu punya agenda untuk memecah belah negara Republik Indonesia menjadi banyak negara, ya, yang menjadikan negara-negara bagian, dan sudah pernah terjadi. Kalau tidak salah di tahun 1949 kita sudah menjadi negara Republik Indonesia Serikat yang terbagi-bagi, kemudian dikembalikan lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia oleh para pahlawan kita, adalah tentu dipimpin oleh Soekarno-Hatta pada saat itu dengan pahlawan lainnya. Saya kira ini sebagai pembuka, ya, sebagai part 1, dan tentunya ini yang kita perlu ketahui bahwa Indonesia, mengapa mereka semua para adik kuasa superpower yang begitu concern untuk Indonesia dan mereka mengadu domba, di mana baru-baru pesta demokrasi ada 3 paslon 1, 2, 3. Paslon 1 ini utamanya disupport oleh Uni Eropa, dan di belakangnya tentu ada Amerika dan IMF juga. IMF selalu mengganggu kita punya mata uang, di mana mata uang kita menjadi melemah. Itu salah satu strategi daripada IMF itu sendiri untuk melemahkan Indonesia. Nah, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Itu yang sesungguhnya
Kemudian ini Bank Dunia menaksir kekayaan sumber daya alam Indonesia mencapai 1, triliun US dollar atau hampir 22 triliun rupiah. Inilah menjadikan Indonesia negara terkaya yang ke-11 di dunia dari sisi sumber daya alam. Ya. Namun jika dulu kekayaan Indonesia hanya dinikmati oleh penjajah sehingga VOC bisa menjadi perusahaan dengan nilai tertinggi di dunia, sekarang kekayaan Indonesia hanya dinikmati segelintir orang saja, itu kurang lebih hanya 1%. 99% tidak menikmati sebagaimana mestinya. Indonesia juga terancam selamanya menjadi negara berpenghasilan menengah karena pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengeluarkan Indonesia dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap. Nah, buku dari Paradoks dari Pak Prabowo, Gagasan dan Solusinya, ini mengandung gagasan Pak Prabowo untuk mewujudkan 2 fondasi pembangunan yang diperlukan oleh Indonesia menuju 100 tahun merdeka. Ekonomi yang bekerja untuk rakyat dan demokrasi yang oleh dan untuk rakyat Indonesia sendiri. Menurut Pak Prabowo, ya, hanya dengan mewujudkan 2 fondasi pembangunan ini, Indonesia dapat mencapai cita-cita para pendiri bangsa kita. Tentu yang dipimpin oleh Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta dan lain-lainnya. Nah, itulah yang terinspirasi oleh Pak Prabowo, dan dia menguasai sejarah, dia menguasai geopolitik dalam negeri, dan dia menguasai geopolitik internasional. Sehingga internasional itu begitu takut dan begitu keberatan, tidak mau Pak Prabowo menjadi presiden karena Pak Prabowo tidak bisa diatur oleh mereka, dan Pak Prabowo mau menjadi Indonesia adalah Indonesia menjadi negara kuat dan berdiri di kaki sendiri, tidak mau diatur oleh negara adikuasa tersebut. Sekian. Tentu marilah kita berdoa, marilah kita bersatu, semua yang sudah bertikai, sadarkanlah diri, marilah kita bersatu. Sebagaimana Rusia bersatu, sebagaimana negara Cina bersatu dan tidak mau diadu domba. Mereka tidak ada pertikaian, tidak ada musuh dalam selimut, dan betul-betul sudah menyadari dan bersatu. Indonesia harus begitu. Jangan lagi kita menjadi pengkhianat bangsa, mau disogok ini, menjadi kaya pribadi-pribadi sehingga untuk mau menjegal Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029. Demikian wakilnya Mas Gibran Rakabumi. Merdeka!